Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Febi Handayani dari kelompok Nopel tahun 2018 kelas A. Saat ini saya akan membahas tentang novel yang terbit pada tahun 2018. Saya memilih salah satu novel yang berjudul Senior, karya Eka Ipanowinata atau Kata Kokoh. Novel ini bertema besar percintaan remaja yang menceritakan kisah cinta dua orang remaja yang bertemu pada masa orientasi siswa antara senior dan adik kelasnya. Namun mereka mempunyai sikap yang bertolak belakang. Untuk menunjukkan tema tersebut, saya mengambil salah satu kutipan yaitu, "Awalnya gue gak suka sama lu. Lu itu cewek gak sopan yang bikin gue dapat masalah. Tapi semakin lama gue bareng lu, semakin gue sadar bahwa gue punya perasaan lain sama lu." Itu adalah kutipan yang dikatakan Nakula pada halaman 275 dan sampai 276. Itu menunjukkan bahwa kisah cinta mereka berkembang hingga akhir cerita. Lalu ada tokoh utama dalam novel ini yaitu bernama Aluna Amanda Ninditama dan Nakula Jamie Manuel Megantara. Aluna ini adalah sosok perempuan yang ceroboh, cerewet, dan selalu menentang apa yang dikatakan oleh ketua OSIS, sehingga terkadang membuat orang lain kesal terhadapnya. Itu dapat kita lihat pada kutipan berikut ini. Namanya Aluna, dia pacar gue, orangnya ceroboh, berisik, bikin kesel sama persis kayak lu. Tapi dia berarti banget buat gue, sama berartinya kayak lu buat gue, kata Nakula yang bercerita pada adiknya Sadewa yang sedang koma. Itu ada pada halaman 298. Lalu Nakula adalah sosok lelaki yang tampan, blasteran Indonesia Spanyol yang memiliki sikap arogan, sombong, dan sedikit kasar. Lalu kutipan yang menunjukkan sikap Nakula adalah, "Jika diperhatikan terus-menerus, cowok itu memang terlihat sangat tampan, bahkan terlalu tampan untuk ukuran orang Bandung." Namun Aluna teringat sikapnya yang kasar, sehingga dia urung mengagumi cowok itu. Itu ada pada halaman 24 sampai 25. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar yang ada pada novel senior ini. Novel senior ini berlatarkan tempat di Kota Bandung, SMA Sepit yang terletak juga di Kota Bandung, rumah Nakula dan rumah Aluna yang juga terletak di Kota Bandung, dan juga Seville, Spanyol. Namun sebagian besar latar tempat di novel ini adalah di Kota Bandung. Kutipan yang menunjukkan latar tempat suasana akan saya sebutkan sekarang. Malam itu Nakula dan Alana sedang berjalan di Skywalk, atau dikenal dengan teras Cihamplas, karena sebelumnya Aluna sangat jarang pergi keluar pada malam hari. Gadis itu meminta Nakula untuk mengajaknya ke sana. Itu menjelaskan adanya latar tempat dan latar waktu, juga suasana, yang ada pada halaman 265. Lalu untuk alur pada novel ini adalah digunakan alur campuran, karena pada awalnya novel ini menggunakan alur maju, namun di pertengahan cerita, novel ini menggunakan alur mundur. Kutipan yang menunjukkan alur maju adalah, "Tentu saja Aluna Amanda Ninditama gugup. Ini hari pertamanya mengikuti kegiatan masa orientasi siswa, dan seperti sekolah lain, para peserta harus mengenakan pakaian aneh dengan peralatan yang tidak masuk akal untuk dibawa." Itu ada pada halaman 13. Hal itu menunjukkan adanya alur maju karena di sini menceritakan tentang Aluna yang baru lulus dari SMP lalu mengikuti kegiatan masa orientasi siswa sehingga dia masuk ke SMA Sepit. Lalu untuk menunjukkan alur mundur, pada alur mundur ini di novel senior, Nakula sempat menceritakan adiknya Sadewa yang kecelakaan, sehingga di dalam novel ini terdapat alur mundur. Kutipannya adalah, "Sadewa kecelakaan setelah lihat hasil pengumuman kelulusan SMP. Dia ngejar gue yang ninggalin dia gitu aja. Bokap berantem gara-gara kecelakaan itu, dan akhirnya Sadewa dibawa ke Sepil buat dirawat
di sana. Itu ada pada halaman 159 ketika Nakula menceritakan Sadewa pada Aluna. Lalu sudut pandang yang digunakan dalam novel senior ini adalah sudut pandang orang ketiga karena adanya kata dia dan terkadang pengarang menyebutkan nama tokoh. Jantungnya berdegup kencang, cewek itu memegang erat tali rafia yang bergantung di bahu kanannya. Dia menelan ludah dengan susah payah, menatap gerbang kokoh yang bertuliskan SMA Sevit Bandung di atasnya. Itu ada pada halaman 13. Kata cewek itu, dia itu menunjukkan sudut pandang orang ketiga. Bahasa yang digunakan dalam novel senior ini adalah bahasa yang tidak baku atau non-formal. Salah satu kutipan yang saya ambil adalah, banyak omong lu senior ecek, Arif melayangkan tinjunya. Lu cuma murid yang sok-sokan jadi senior. Begitu mau selesai, lu sama gue gak ada bedanya. Itu ada pada halaman 128. Kata lu itu menunjukkan bahwa novel ini tidak menggunakan bahasa formal atau tidak baku. Saya Liwa Ulham, saya di sini akan menjelaskan tentang novel terbitan 2018 yaitu Sin, di mana Sin ini ditulis oleh Faradita yang awalnya ditulis di Wattpad, diadaptasi ke novel pada tahun 2018, di mana di Wattpad ini sudah dibaca lebih dari jutaan orang. Nah, lalu tema dari novel ini adalah tema percintaan remaja, ala-ala Wattpad gitu lah, apa ya, yang kayak cool boy versus bad girl. Jadi ada sosok cowok yang tokohnya di sini adalah bernama Raga Angkasa dan seorang perempuan bernama Ameta Rinjani atau dipanggil Meta. Meta ini adalah sosok cewek yang paling, dalam kutipan dalam halaman nomor 2 dijelaskan bahwa cewek paling cantik serba bermasalah dengan aksi melakukan apapun yang ia mau gitu. Nah, sedangkan Raga Angkasa dijelaskan dalam misalnya kutipan di halaman 58, gue udah bilang kan, Raga itu gak sama kayak cowok yang udah-udah. Dia bukan cowok yang gue kibasin rambut langsung nurut. Ngadepin dia gak bisa pakai cara biasa. Nah, cowok yang cool gitu, yang apa ya, yang gak gampang luluh. Sementara semua cowok itu memuja Meta, Raga di sini digambarkan sebagai cowok yang cuek. Nah, novel ini memiliki latar tempat utama yaitu di Jakarta dengan segala hidup apa metropolitannya. Nah, ada di klub malam, di sekolah yang tampaknya elit, terus apartemen dan lain-lain. Alur dari novel ini adalah alur campuran. Kita bisa lihat misalnya ya jadi teringat cewek yang menabraknya tadi di lorong, bukannya minta maaf justru malah meriakinya di halaman 9. Nah, sudut pandang dari cerita ini adalah orang pertama, pelaku utama. Orang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Cewek paling cantik serba masalah dengan aksi. Itu kita bisa lihat di semua itu. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan dalam novel ini adalah kalimat-kalimat tidak baku atau yang bahasa sehari-hari. Di sini kita banyak melihat kata-kata anak gaul zaman sekarang. Oke. Misalnya dalam halaman 58, gue udah bilang kan Raga itu gak sama kayak cowok yang udah-udah. Dia bukan cowok yang gue kibasin rambut langsung nurut, ngadepin dia gak bisa pakai cara biasa. Kita bisa lihat di situ ada penggunaan bahasa gue dan bahasa sehari-hari yang lainnya. Dari saya sekian, terima kasih. Nama saya Farhan Ismail, saya akan menjelaskan tentang novel Hello Salma. Novel Hello Salma ini bertemakan tentang percintaan dua remaja yang baru saja putus dan mempunyai tema sampingan yaitu kesehatan mental. Kutipannya ada, kata putus sedemikian gampangnya keluar dari mulut kamu. Emangnya saya yang terus berjuang.
tapi yang diperjuangin juga jangan semaunya. Itu ada di halaman 32. Tokoh utamanya ada dua, itu Salma dengan Nathan. Salma digambarkan sebagai anak perempuan yang rajin, pintar, tapi semua itu terpaksa karena dipaksa oleh orang tuanya dan lugu terhadap percintaan. Yang kedua ada Nathan yang digambarkan sebagai anak yang bandel, gampang tersulut emosi, ganteng, dan romantis. Kutipannya yaitu, kalau ditanya apa yang paling Salma benci selain cecak yang menggeliat, gadis itu paling benci menunggu kabar, ada di halaman 16. Dan kutipan yang kedua itu, para siswi tidak masalah kalau hanya harus bertemu dengan Nathan karena tertolong wajah tampannya. Itu ada pada halaman 8. Latarnya itu latar tempat ada di Jakarta, khususnya di SMA Garuda, SMA Taruna, Cafe Teramochi, dan akhirnya ke Lampung. Kutipannya yaitu, hari ini kantin sekolah lebih penuh dari biasanya, terdapat di halaman 7. Alur yang digunakan adalah alur maju. Kutipannya itu, penampilan marching band baru saja usai. Acara dilanjutkan dengan pembacaan sambutan oleh kepala sekolah, lalu berlanjut ke sambutan dari mantan ketua OSIS tahun lalu yang juga menjadi perwakilan dari kelas 12 untuk mengucapkan salam perpisahan. Ada di halaman 25. Sudut pandang yang digunakan itu sudut pandang orang ketiga. Kutipannya yaitu, dia ingin bangkit, tetapi Nathan menahan pergelangan tangannya, memaksanya duduk lagi. Ada di halaman 19. Yang terakhir ada bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku atau non formal. Kutipannya itu, mau aja lo diperbudak sama kemauan cewek lo. Terdapat pada halaman 10. Sekian. Nama saya Abelia Firmansyah dari kelompok 2 kelas A Sastra Indonesia 2019 NPM 006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang novel yang saya baca yang diterbitkan pada tahun 2018. Saya sendiri memilih novel yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, karya Marcella Ape yang terbit pada tahun 2018. Novel ini berjumlah 200 halaman dengan sebuah tema yang mengangkat tentang keluarga dan percintaan. Di dalam novel ini benar-benar terperinci tentang di mana ada suatu keluarga yang sosok ibunya sangat menuntut anaknya untuk menjadi benar-benar seperti perempuan yang istimewa dan bisa dikatakan dengan perfect. Tapi di samping itu, novel ini pun juga ada unsur percintaannya, nanti didukung oleh tokoh yang bernama Kale. Kutipan yang mendukung tema ini adalah saat Awan berkata kepada ibunya, "Kenapa salahkan keadaan? Kalau memang merayakan sedih, mungkin memang nyaman tenggelam dalam sendirian." Lanjut ke dalam penokohan. Di dalam novel ini terdapat 3 tokoh yang membangun suasana cerita ini. Antara lain ialah Awan, Angkasa, dan Aurora. Awan ini dia hidup sebagai perempuan yang kuat karena selama hidupnya selalu didesak oleh ibunya seperti apa yang ibunya mau. Sedangkan Angkasa, dia sosok lelaki yang cerdas, namun ia memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Kayak hidup dia tidak segampang Aurora dan Angkasa yang apa-apa itu tuh seperti aku pengen ini langsung diturutin. Jadi kayak Angkasa lebih mandiri, sedangkan Aurora dia anak yang paling dimanjakan oleh keluarganya. Aku mengambil satu kutipan dari Aurora yang membangun tokoh dia sendiri, yaitu, "Bumi gak hanya berputar buat kita, jadi jangan egois." Walaupun Aurora sangat dimanjakan oleh orang tuanya, namun hal tersebut tidak menutup dia bisa menjadi pribadi yang mandiri, menjadi perempuan yang mandiri dan perempuan yang tangguh.
Latar suasana yang terbangun di dalam cerita ini ialah suasana yang digambarkan mengharukan sekaligus sedih. Namun itu yang membuat para pembaca merasakan emosi yang menurut saya sendiri sang pengarang sudah berhasil untuk memikat hati dan mengendalikan emosi para pembaca yang membaca cerita ini. Kutipan teks yang membangun latar suasana ini ialah, jangan sedih jika sewaktu-waktu kamu menemukan kesedihan dalam proses kehidupanmu, karena itulah yang membentuk pribadi kamu sendiri. Lalu lanjut ke bagian alur. Alur yang digunakan dalam novel ini menurut pandangan saya sendiri sebagai pembaca yaitu menggunakan alur campuran. Karena di dalam novel ini ada diceritakan tentang flashback atau yang dikatakan dengan masa lalu, itu ada dibahas, dan untuk kedepannya juga menggunakan alur maju. Jadi fleksibel sih menurut saya sendiri, jadi alurnya campuran. Dibuktikan dengan kutipan, hidup itu lucu ya, yang dicari hilang, yang dikejar lari, lalu yang ditunggu pergi sampai hati kita lelah sendiri. Yang selanjutnya membahas tentang sudut pandang. Di dalam novel ini, menurut saya sendiri, sebagai sisi pembaca, sudut pandang yang digunakan menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena dibuktikan dengan kutipan teks. Benar kata Wan, di dunia ini yang kelak benar-benar bisa menolong. Yang kelak bisa benar-benar menolong ya cuman kamu sendiri, bukan orang lain. Dan terakhir saya akan membahas tentang gaya bahasa. Karena biasanya novel populer identik dengan kata-kata yang tidak baku, tidak seperti dengan novel serius. Kenapa bisa dibilang tidak baku? Karena menurut saya sendiri sebagai pembaca, jika saya membaca novel ini, tidak banyak ditemukan kata-kata yang sulit, atau misalkan memakai kata-kata serapan dari bahasa asing, seperti jika dibandingkan dengan novel Pramudia Anantatur. Novel ini menurut saya sangat amat bisa dipahami oleh seluruh pembaca, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah atau kerja pun itu gampang ditangkap maksud tersendiri apa yang ingin disampaikan sang pengarang di dalam novel ini. Gaya bahasa yang tidak baku dibuktikan dalam kutipan teks. Nyaman itu memang kadang jadi jebakan, bikin takut kemana-mana, bikin gak siap dengan namanya gagal. Kutipan teks ini disampaikan oleh tokoh yang bernama Kale. Jadi menurut saya sendiri, novel nanti kita cerita hari ini, walaupun ini novel populer, namun novel ini sangat amat jadi rekomendasi saya tersendiri untuk beberapa kalangan pembaca yang sangat suka membaca novel, ataupun bagi mereka yang menyukai genre keluarga, tapi di dalam novel tersebut juga ada unsur percintaannya. Novel ini sangat amat saya rekomendasikan untuk kalian yang sangat amat suka membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Viva Hasna, saya di sini akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dari novel Destin yang sudah saya baca. Pertama ada tema. Nah, tema dari novel Destin ini adalah kisah Melva, anak murid SMA Galaksi kelas 11 IPS 3 di SMA Galaksi. Ia adalah cewek tercantik di sekolahnya. Tetapi ia selalu menolak cowok yang menembaknya dengan alasan belum bisa move on. Namun saat salah satu cowok yang bernama Gavin menembaknya, ia justru menerimanya karena ia yakin Gavin adalah cowok yang baik hati dan takdir untuk penyembuh lukanya. Kutipan dari tema saya ambil dari halaman 6, yaitu
Melva Adila, gue suka sama lo, please jadi pacar gue. Lu pasti tolak lagi tuh sama Melva. Terus yang kedua ada tokoh utama. Tokoh utama saya mengambil dua tokoh utama, yaitu tokoh utama pertama saya mengambil Melvana Adira. Melvana Adila adalah anak IPS yang sangat suka sekali dengan yang namanya es krim. Dia cewek yang cantik, pintar, ketua eskul tari, tetapi ia sering tidak masuk sekolah, mudah bergaul, dan merupakan salah satu cewek terfamous di sekolah Galaksi atau di SMA Galaksi. Sayangnya dia jomblo dan sampai sekarang tidak berpacaran dengan alasan sepele, yaitu ia belum bisa move on dari mantannya. Kutipan dari tokoh Melva saya ambil dari halaman 24, yaitu yang cantik. Gavin memang tidak mengenali Melva, salah satu siswi tercantik di SMA Galaksi. Terus yang tokoh utama kedua saya mengambil Andres Gavin. Andres Gavin adalah cowok cuek, ketua OSIS, pintar, ganteng, tidak banyak bicara. Ia sangat sering tawuran, bahkan menjadi pemimpin tawuran di sekolahnya, tetapi ia cowok yang baik hati. Saya mengambil kutipan dari tokoh Gavin ini, saya mengambil kutipan dari halaman 18, yaitu cueknya. Kalau urusan kalian udah selesai, tolong keluar dari sini. Gue harus bersihin bilik itu, atau kalian berbaik hati, jangan berisik karena mengganggu ketenangan gue. Dan yang ketiga ada latar tempat di dalam novel ini adalah sebuah sekolah SMA Galaksi dengan fokus di beberapa tempat. Kemudian ada bagian saat Gavin pergi ke rumah Melva. Latar tempat dan waktu di dalam novel ini dijelaskan dengan secara jelas. Saya mengambil kutipan dari halaman 5, yaitu di kelas 11 IPS 3 di SMA Galaksi, yaitu semua murid SMA kelas 11 di SMA Galaksi bersorak kepada Pak Tar, guru tergalak sepanjang abad itu, sedang berhalangan hadir. Terus yang keempat ada alur yang dipakai dalam novel ini adalah alur campuran, karena di situ tidak menceritakan semua cowok yang menembak Melva. Jadi ketika kita tidak akan tahu cerita semua cowok yang menembak Melva. Dan selanjutnya ada alur maju, karena menceritakan dari awal Gavin menembak Melva hingga mereka sama-sama jatuh cinta. Dari alur ini saya mengambil satu kutipan, yaitu alur campuran. Di sini saya mengambil dari halaman 6, yaitu ada Melva Adila, gue suka sama lo, please jadi pacar gue. Karena di sini tidak menceritakan semua cowok yang menembak Melva dan langsung pada cowok yang bernama Bayu. Terus pada alur majunya, sini saya mengambil pada halaman 13, yaitu salah satu kata itulah yang menggambarkan keadaan Melva saat ini. Sudah terlambat bangun di hari Senin, dia juga harus tidak membawa atribut pacarannya. Terus ada sudut pandang. Nah, sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama yang serba tahu dan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Dan di sini saya mengambil kutipan di halaman 12, yaitu dari gue nggak bisa, jadi sekarang lo minggir, itu di halaman 12. Terus untuk gaya bahasa dalam novel ini utamanya menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa sehari-hari serta menggunakan bahasa gaul anak-anak di Jakarta dan sedikit menggunakan bahasa asing di beberapa percakapannya. Saya mengambil kutipan dari halaman 10, yaitu lo belum bisa move on ya Mel. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.